ruang-ruang edukasi itu kita manfaatkan semua platform digital. Contoh yang sudah kita lakukan itu adalah melaunching podcast. Nah, podcast ini adalah bagian dari edukasi. Tidak hanya nanti akan bicara orang internal kita, tetapi juga eksternal kita akan undang di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi adaptasi kita terhadap teknologi ya. Yang harus kita pahami itu adalah algoritma itu ya. Algoritma media sosial itu kan harus memang kita bisa menyesuaikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bawaslu sekalian? Senang sekali rasanya pada video kali ini bisa berjumpa kembali dengan sahabat Bawaslu. Nah, dalam video kali ini kita memiliki salah satu narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan sahabat Bawaslu. Nah, beliau adalah Pak Samsul Hadi, salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat yang sekarang beliau menjadi Kordip P2H, seperti itu. Nah, mungkin Pak Kordip bisa sedikit menceritakan pengalaman terkait pemilu dan pilkada yang sudah ditempuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu yang kami banggakan, juga sahabat host Mas Imam yang berbahagia. Tentu bicara tentang pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 itu memiliki banyak tantangan, banyak rintangan, dan tentu juga banyak dinamika-dinamika yang kita tempuh namun kita tempuh ya. Tapi tentu tetap kita jalani sebagai sebuah proses demokrasi sekaligus amanah dalam menjalankan amanah organisasi, khususnya dalam mengawasi pemilu dan pemilihan. Baik, jadi berbicara tentang pemilu dan pemilihan ini Pak Kordip ya, tentunya kan ada yang namanya pengawas Pak Kordip. Benar, ada pengawas, dan pengawas ini kan bisa datang dari berbagai kalangan, dari Bawaslu itu sendiri, kemudian dari masyarakat, kemudian ada juga yang mungkin dari aktivis Pak Kordip, seperti itu. Baik, ya memang sesungguhnya itu pengawas pemilu itu ya tidak hanya dalam konteks yang normatif ya, dalam hal Bawaslu dan jajarannya sampai ke TPS. Tetapi pengawasan dalam pemilu itu tentu memiliki makna yang sangat luas. Sehingga di dalam peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2023 itu ada yang namanya tentang pemantau pemilu. Ya kan? Pemilu. Nah, pemantau pemilu ini tidak hanya diperuntukkan untuk Bawaslu, ya tidak untuk Bawaslu, tapi juga untuk masyarakat secara umum. Jadi semua siapapun boleh itu menjadi bagian dari pengawas menjadi pengawas partisipatif. Maka di dalam peraturan Bawaslu nomor 2, selain nomor 1 tadi, nomor 2 itu tentang pengawas partisipatif. Jadi khusus mengatur tentang pengawas partisipatif dalam pemilu. Pemilu pilkada ya. Baik. Menarik sekali Pak Kordip. Jadinya yang selama ini kita tahu itu yang mengawasi kan hanya Bawaslu seperti itu kan. Ternyata ada istilahnya itu pengawas partisipatif yang telah diatur dalam Perbawaslu tersebut. Ya. Nah, kemudian ini mungkin orang bertanya-tanya mungkin Pak Kordip ya. Kita kan ada dalam non tahapan ini Pak Kordip. Dan apa sih kerjanya Bawaslu di non tahapan seperti itu kan? Nah, ada nggak terobosan-terobosan Bawaslu di non tahapan ini ke depannya Pak Kordip? Baik, tentu non tahapan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas-tugas. Ya, apa itu? Pertama, mampu nggak Bawaslu menunjukkan eksistensi diri kepada masyarakat? Menarik ini. Yang kedua, itu satu. Yang kedua, bisakah Bawaslu memiliki inovasi di tengah non tahapan? Lebih-lebih mohon maaf ya,
di tengah efisiensi anggaran. Iya, benar-benar. Ya kan, dengan komposisi anggaran yang begitu banyak dipotong dan lain sebagainya. Ini mampu nggak? Ini tantangan kita. Nah, oleh karena itu tentu Bawaslu Kabupaten Lombok Barat itu sendiri ya harus menyesuaikan tentang situasi dan kondisi. Baik. Situasi kondisi saat ini yang harus kita tangkap itu adalah kemajuan teknologi. Baik. Nah, kemajuan teknologi ini memiliki varian ya dalam bentuk platform digital. Nah, di sini kita harus mampu beradaptasi, harus mampu menyesuaikan diri. Bagaimana itu? Contoh misalnya, media sosial itu menjadi tantangan sekaligus hambatan sekaligus peluang ya bagi kita di Bawaslu untuk mampu memberikan ruang-ruang edukasi kepada publik. Nah, oleh karena itu ruang-ruang edukasi itu kita manfaatkan semua platform digital. Contoh yang sudah kita lakukan itu adalah melaunching podcast. Nah, podcast ini adalah bagian dari edukasi. Tidak hanya nanti akan bicara orang internal kita, tetapi juga eksternal kita akan undang di situ. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi adaptasi kita terhadap teknologi ya. Yang harus kita pahami itu adalah algoritma itu ya. Algoritma media sosial itu kan harus memang kita bisa menyesuaikan diri. Misalnya apa yang tren sekarang saat ini? Ya Reels, misalnya di FB Pro, ya kan? Kemudian TikTok, misalnya itu video-video pendek. YouTube juga itu bisa mengakomodir video-video panjang. Nah, di segmen-segmen ini harus kita manfaatkan, gitu kan? Nah, artinya apa? Kita harus menyesuaikan diri tentang algoritma perkembangan media sosial gitu. Ini saya sedikit curiga ini sebenarnya sahabat. Jangan-jangan Pak Perdip ini seorang konten kreator juga, salam interaksi juga ini. Jangan-jangan ya, benar Pak Perdip, benar. Ya tapi konsen tadi salam interaksi juga ini. Ya alhamdulillah kita ini. Tapi kita tidak menghususkan untuk itu ya. Tetapi sambilan gitu. Konsepnya saya itu mendokumentasikan perjalanan ya untuk pribadi. Itu tuh. Kemudian yang berikutnya juga tidak profesional ya dalam konteks menjadi salam interaksi itu. Tetapi kita ingin menunjukkan bahwa kita memang harus dan mau tidak mau harus mengikuti lah tren kalau istilah media sosial algoritma gitu ya. Algoritma. Memang benar sahabat Bawaslu sekalian, kita harus istilahnya memikirkan cara kreatif seperti itu dalam efisiensi anggaran ini. Kalau dipikir-pikir kan, kalau kita membuat acara Pak Perdip ya, sebuah seminar mungkin untuk mengundang 50 orang itu kan membutuhkan ya lumayan anggaran Pak Perdip. Tapi melalui YouTube, melalui Instagram ini dengan materi yang sama bisa dilihat oleh ratusan malahan ribuan orang gitu, Pak. Di TikTok juga. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kita juga harus mampu membaca arah algoritma. Algoritma yang kita bangun di sini misalnya, tren-tren media sosial kan beda-beda. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan flyer, posting foto. Sekarang justru video-video pendek yang cepat dibaca algoritma. Itu kan. Nah, entah itu di TikTok, di Reels, FB Pro ya, di Facebook, juga kemudian di YouTube. Nah, kalau kita sadar dan kita sadar atau enggak ya, antara YouTube sama TikTok yang memiliki domain yang sama dalam konteks menampilkan visual kan, benar. Itu kan hampir memiliki hampir sama ruang publikasinya, tetapi memiliki segmen yang berbeda. Benar. Nah, ini harus kita betul-betul memahami. Nah, sehingga tadi benar Mas Imam tadi menyampaikan bahwa media sosial ini adalah ruang murah meriah untuk mempublikasikan aktivitas kita, untuk memberikan edukasi kepada halayak umum, dan juga sekaligus untuk untuk menguatkan kapasitas kita. Gitu. Baik. Sangat berkelas ini ilmu-ilmu dari Pak Perdip ini sebenarnya ya. Kemudian ini Pak Perdip agak sedikit serius sekarang Pak Perdip sedikit lah ya. Nah, berarti tadi nggak serius? Serius juga sebenarnya, tapi kan namanya agak serius sedikit. Oke, siap. Ada nggak evaluasi Pak Perdip sendiri dalam pilkada tahun 2024 yang lalu Pak Perdip?
Evaluasi itu mesti ada, Ya. ya kan? Setiap apa yang kita lakukan itu mesti ada kelemahan, Ya. ada kekurangan maupun juga sekaligus ada kelebihan. Nah, oleh karena itu kelemahan-kelemahan ini tentu harus kita bisa mengetahui dari orang luar. Artinya nanti tentu kita akan banyak berdiskusi dengan pihak-pihak eksternal. Nah, itu pertama. Yang kedua, bagian dari cara kita evaluasi itu adalah bagaimana kita menguatkan kapasitas diri, meningkatkan kapasitas diri, kapabilitas diri. Semua kita ya, tidak hanya kami di pimpinan, tapi juga teman-teman di sekretariat itu juga harus betul-betul menambahkan kualifikasi diri. Baik. Ya, tentu dengan membaca aturan-aturan yang berkaitan, literasi-literasi tentang pengawasan, tentang pemilu dan sejenisnya. Itulah yang akan menjadi jendela penguatan wawasan kita. Ya, oke. Ya, banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan sebenarnya dari podcast edukasi demokrasi ini, sahabat sekalian. Jadi jangan jenuh-jenuh untuk selalu mengikuti episode-episode podcast edukasi demokrasi ini, Pak Kodep. Ya, mungkin hanya itu saja Pak Kodep untuk episode kali ini. Oke, satu hal saya mau sampaikan lagi. Ya, mungkin silakan. Bahwa kita ingin dari Bawaslu di tengah efisiensi dan juga non tahapan ini, bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat itu harus betul-betul, dan kita semua mampu memanfaatkan situasi dan kondisi. Situasi apa yang saat ini, situasi kita dalam tahapan, ditambah dengan kondisi kita yang efisiensi, maka kita harus mampu beradaptasi lebih baik di semua sektor, baik sektor apa itu, misalnya penguatan kapasitas diri dan juga memanfaatkan peluang-peluang ataupun kemajuan-kemajuan teknologi yang ada. Dengan apa? Dengan harus memetakan algoritma media sosial atau platform digital itu apa sih yang berkembang. Itu harus kita lakukan. Satu hal lagi ya, mungkin ini sebagai terakhir, bahwa dalam peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2023 itu tentang pedoman kerja bersama Bawaslu, itu memberikan ruang untuk kita banyak komunikasi, banyak kerjasama dengan lintas sektoral lah. Segmen apa itu, misalnya tentang kemahasiswaan, UKP, perguruan tinggi, masyarakat, komunitas, forum forum warga dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan aktifkan kembali ya. Artinya akan membangun komunikasi, akan membangun menindaklanjuti dari MOU yang sudah ada. Karena selama belum ada aturan baru, maka peraturan-peraturan Bawaslu itu masih bisa kita pakai untuk menjadi dasar kita bekerja bersama dan bicara-bicara tentang demokrasi. Sebagaimana dengan target kita di YouTube ini adalah edukasi demokrasi. Itu. Baik, itu saja Mas Imam, terima kasih. Baik, oke. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Kodep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.